Di desa nelayan yang miskin di pantai Somalia. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah bajak laut. Hanya memiliki perahu kecil. Dan beberapa AK-47. Untuk dapat merampok kapal kargo yang sangat berharga. Tapi mereka tidak berani menantang kapal yang mengikuti rombongan. Mereka mengkhususkan diri dalam memilih kapal yang pergi sendiri untuk menyerang. Ambil contoh kapal MV Mass Alabama ini. Itu adalah kapal kontainer komersial yang berlabuh di Norfolk. Kapten Phillips dengan cepat mengetahuinya. Ada dua perahu kecil yang mencoba mendekati kapal mereka. Tapi ini kapal kargo. Satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Phillips di satu sisi memerintahkan untuk mempercepat kapal. Satu pihak menghubungi darurat maritim AS. Sisi lain berpikir bahwa ini hanya perahu nelayan di dekatnya. Phillips sekali lagi memerintahkan kapal untuk mempercepat. Tapi karena ukurannya terlalu besar dan muatannya terlalu berat. Jadi dua perahu kecil lainnya sangat cepat mendekati mereka. Mereka adalah 8 bajak laut dalam 2 kapal. Mempersiapkan mental untuk menyerang kapal target. Jarak antara kedua sisi terus menyempit. Phillips akhirnya bisa melihat dengan jelas senjata AK-47 yang di tangan bajak laut. Phillips sangat khawatir. Langsung mendorong kecepatan kapal secara maksimal. Tapi sekarang jarak antara kapal mereka dan bajak laut kurang dari 1 mil laut tersisa. Phillips berpikir sejenak. Kemudian hubungi saluran maritim publik. Berpura-pura berkomunikasi dengan kapal angkatan laut terdekat. Kami memiliki 20 anggota. Sekarang menyiapkan senjata. Memerlukan instruksi jarak jauh. Permintaan diterima. Pesawat bersenjata telah lepas landas. Diharapkan tiba di lokasi yang ditentukan dalam 5 menit. Dengar ada pesawat bersenjata. Salah satu dari 2 kapal diancam. Jadi Phillips menebaknya. Bajak laut akan menguping saluran maritim publik. Itu sebabnya dia sengaja memainkan drama ini. Tapi masih ada perahu yang mengikuti dan menolak untuk melepaskannya. Phillips segera memerintahkan belok kiri 5 derajat. Kemudian belok kanan lagi 5 derajat. Gerakan konstan menciptakan ombak besar di dasar kapal. Perahu kecil bajak laut hampir terbalik beberapa kali. Tiba-tiba ada ledakan. Bajak laut mulai menyerang. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, tidak ada kerusakan pada kapal besar. Mereka akhirnya keluar dari bahaya untuk sementara. Tapi perahu kecil semacam ini selalu ada kapal induk di belakang. Mereka pasti tidak akan menyerah semudah itu. Ternyata keempat bajak laut ini setelah kembali ke kapal induk, mulai memarahi bajak laut yang melarikan diri. Mereka juga secara paksa memindahkan semua peralatan komunikasi dari kapal mereka. Besok, bajak laut sekali lagi mengintai kapal Phillips. Kali ini kecepatannya lebih cepat lipat 2 kali dari kemarin. Hanya untuk waktu yang singkat. Perampak laut menyusul MV Mass Alabama. Phillips segera menyalakan saklar alat penyiram bertekanan tinggi. Tekanan kuat dari sekitarnya membuat para perompak tidak mungkin mendekat. Mereka mulai berputar-putar dan mengamati. Mencari tempat di mana mereka bisa mendekati kapal besar. Tepat saat ini, ada masalah dengan keran tekanan tinggi nomor 17. Para perompak juga memperhatikan dan dengan cepat mengambil kesempatan itu. Phillips buru-buru memulai peluru sinyal. Tapi 2 peluru berturut-turut gagal mengenai. Para perompak yang marah langsung membalas. Saat kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Perry dengan cepat memperbaiki keran tekanan tinggi nomor 17. Tapi semuanya sudah terlambat. Para perompak telah melewati rentang dampak keran. Mulai mendekati tepi kapal. Begitu tangga mereka terhubung ke lambung kapal, maka orang-orang di kapal hanya bisa dengan patuh menanggung dasi. Phillips mengatakan Perry dengan cepat mengarahkan putaran ke sudut 30 derajat. Ingin mencoba menendang perahu kecil itu. Tapi bajak laut ini juga sangat berani, tubuhnya lincah. Pada dasarnya menolak untuk membiarkan mereka pergi. Hanya dalam waktu 4 menit. 4 perompak berhasil naik ke kapal besar. Phillips buru-buru memberitahu Ken Quinn tentang pemberhentian darurat. Anggota lainnya dengan cepat mencari perlindungan. Sabar menunggu bala bantuan tiba. Baru saja selesai berbicara. 4 perompak masuk ke kokpit. Kapten mengambil inisiatif untuk menghasilkan $30.000 uang tunai. Tetapi untuk bajak laut, uang ini tidak cukup. Mereka ingin mencari dan menemukan semua anggota. Phillips hanya pura-pura setuju. Satu sisi diam-diam menekan tombol mulai radio. Kami akan memeriksa dari atas ke bawah bersama-sama. Tapi semoga sistem kelistrikannya baik-baik saja. Karena jika ada masalah, tidak akan ada yang terlihat.
Awak kapal bersembunyi di dasar kapal. Segera mengerti apa yang ingin dikatakan kapten kapal. Merke nyuruh Ken Quinn untuk menutup sistem kelistrikan. Satu sisi nyuruh Perry ke dapur. Dapatkan makanan dan minuman. Karena tempat mereka bersembunyi sangat panas. Kemungkinan mereka cenderung harus bersembunyi selama beberapa hari. Tak diduga bahwa para perompak tidak akan mendengarkan nasihat Phillips. Periksa dari atas ke bawah. Yang langsung menentukan target adalah melingkari bagian bawah kapal. Kapten merasa tidak enak setelah mendengarkannya. Menggunakan alasan untuk mengatakan bahwa di bawah sangat panas. Sarankan bajak laut untuk pergi ke dapur untuk mengambil air terlebih dahulu. Perry baru saja mendapat beberapa ember air. Mendengar suara bajak laut mendekat, mereka dengan cepat melarikan diri. Phillips melihat air di lantai dan segera mengerti. Dia menggunakan tubuhnya untuk menutupi Perry yang bersembunyi di balik meja. Lalu dengan sengaja mengatakan, penyimpanan beku mungkin tidak perlu dilihat. Karena saya melihat kalian tanpa sepatu. Pasti akan terluka. Setelah bajak laut pergi, Perry segera memberitahu anggota. Sebarkan beberapa pecahan kaca di depan pintu kabin. Pada saat yang sama sekarang, Ken Quinn juga berhasil mengebor utama sistem kelistrikan. Dalam sekejap mata, seluruh kapal jatuh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba tangisan menyedihkan terdengar. Kaki bajak laut ini terpotong oleh sepotong kaca. Ini membuat pemimpin itu semakin yakin. Kompartemen terakhir ini memiliki masalah. Dia mengatakan Phillips dan bajak laut yang terluka kembali ke atas. Panggil bajak laut lain ke bawah. Tapi ketika Phillips baru saja pergi, para anggota yang bersembunyi di kegelapan segera bergegas. Berhasil mengendalikan pemimpin. Melalui negosiasi, kedua pihak memutuskan untuk melakukan pertukaran orang di geladak. Dan duduk di sekoci kapal besar untuk pergi. Siapa tahu baru setengah jalan. Perompak menarik pelatuknya dan menjatuhkan sekoci. Perahu penyelamat segera mendarat di permukaan laut dari kapal induk. Phillips sangat khawatir. Keempat bajak laut ini ingin menyeretnya kembali ke Somalia. Kemudian meminta tebusan dari perusahaan induk. Melihat kapten diculik, anggota bergegas untuk menghubungi kapal militer terdekat. Secara bersamaan mengontrol kapal untuk mengikuti dari belakang. Sangat cepat pesawat tak berawak mengunci target. Sekarang jarak antara mereka dan perairan Somalia hanya tersisa 126 mil laut. Kalau mereka memasuki perairan Somalia, jadi menyelamatkan Kapten Phillips akan menjadi jauh lebih sulit. Militer segera mengirim seorang ahli untuk bernegosiasi. Tapi bajak laut baru saja membuka mulut mereka. Uang tebusan 10 juta dolar AS telah diminta. Negosiator ahli berpura-pura setuju. Kemudian tawarkan untuk mengkonfirmasi keamanan para sandera. Phillips dibawa ke pintu kapal dan mengambil kesempatan untuk berteriak. Saya duduk di nomor 15. Mengerti, saya duduk di nomor 15. Tepat saat ini, di sekoci terdengar suara tembakan. Bajak laut karena gak bisa kontrol. Sudah mengaktifkan pelatuk karena tidak hati-hati. Negosiasi pertama terpaksa dihentikan. Beberapa jam kemudian, sebuah tim tentara diam-diam melompat turun dari pesawat. 4 bajak laut ketiduran. Phillips menggunakan alasan ingin pergi ke kamar mandi. Menekan bajak laut yang menjaga di sebelahnya. Lalu lompat ke laut. Bajak laut lebih kuat yang lain terlihat. Juga buru-buru melompat. Dalam kekacauan, tentara pada dasarnya tidak tahu yang mana Phillips. Pada akhirnya lari ini berakhir dengan kegagalan. Kembali ke kapal penyelamat, Phillips yang dipukuli secara brutal oleh bajak laut. Momen penting. Negosiator ahli membacakan nama keempat bajak laut. Dan mengatakan bahwa dia bersama penatua di pihak Somalia. Tawarkan transaksi rahasia. Tapi pemimpin bajak laut pergi ke kapal tentara untuk bernegosiasi. Lihat sejumlah besar uangnya. Seorang bajak laut telah meninggalkan sekoci. Negosiator ahli mengambil kesempatan untuk memberi Phillips jaket pelampung. Instruksikan dia untuk tetap di posisi 15. Ini jaket pelampung oranye kuning. Kemudian sekelompok lampu bertekanan tinggi menerangi seluruh laut. Keenam penembak jitu berada di posisi. Tapi kecuali bajak laut dalam posisi mengemudi. 2 bajak laut lainnya tidak terlihat. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Mereka melihat orang-orang yang pergi untuk bernegosiasi selamanya tanpa jawaban. 3 bajak laut yang tersisa semuanya merasa tidak aman. Pada titik ini, Phillips berteriak keras dan jatuh seorang bajak laut. Buat mereka muncul di garis pandang penembak jitu. Bajak laut juga marah.
Ketika Phillips merasa benar-benar putus asa, Komandan Regu Penembak Jitu memberi perintah untuk melepaskan tembakan. 3 bajak laut dikalahkan pada saat yang sama. Phillips akhirnya diselamatkan. Pada kenyataannya, dia disiksa selama 5 hari 5 malam. Kemudian diselamatkan. Kapten menggunakan kecerdasan dan keuletannya, berhasil menyelamatkan nyawa anggota kru dan diri mereka sendiri. Di akhir film, dia akhirnya kehilangan kendali. Dia menangis di depan semua orang. Tidak ada yang terlahir sebagai pahlawan. Hanya ketika menghadapi masalah berbahaya, orang itu menjadi lebih berani daripada biasanya.